rumah tangga saya tidak lain dan tidak bukan untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Niat ini ditancapkan, maka insya Allah rumah tangganya diberkahi oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas. Itu ilmu yang pertama. Jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Jam 10 kurang 5. Nah, katanya jam 9 selesai. Lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Masih. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Semua dengar mana semangatnya, semua serang angkat tangannya, takbir. Allah. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Tancapkan, amalkan. Yang kedua, orang Pak Bu kalau nikah mau bahagia kuncinya satu. Saya teringat nasihat guru saya Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Kenapa terjadi keributan dalam rumah tangga? Kenapa terjadi kekacauan? Sekarang kan zaman sekarang orang gara-gara artis jadi panutan, nikah dikit-dikit cerai, betul? Na'udzubillah min. Orang dulu awet-awet kalau kawin, orang sekarang mohon maaf dikit-dikit cerai, kita dengar sudah. Kenapa ini bisa terjadi? Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur mengatakan, idza dha'atil huquq ja'a al-'uquq. Idza dha'atil huquq ja'a al-'uquq. Kuncinya gampang kalau mau rumah tangga bahagia, saudara. Idza dha'atil huquq ja'atil 'uquq. Berarti sebaliknya. Suami punya hak dan kewajiban. Istri punya hak dan kewajiban. Dua-duanya punya apa yang harus dia lakukan dan dua-duanya punya apa yang harus dia tuntut, saudara. Manakala hak dan kewajiban seimbang, maka bahagia rumah tangga, selesai. Tapi kalau hak kewajiban udah pincang, gak seimbang, jangan mimpi rumah tangga kita bahagia. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Itu sudah kaidah. Idza dha'atil huquq ja'al 'uquq. Kalau hak-hak sudah diabaikan, istri mengabaikan kewajibannya, suami mengabaikan kewajibannya, sehingga istri tidak mendapatkan hak, suami tidak mendapatkan hak, maka malah petaka bencana yang dapat dalam rumah tangga. Na'udzubillah min. Apa kewajiban suami? Kewajiban suami banyak. Salah satunya kewajiban suami ketika akad nikah dilangsungkan, maka dia bertanggung jawab kepada istrinya dunia akhirat, sudah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari kita bertanggung jawab daripada apa yang ada di bawah kita. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya, saudara. Bukan cuma di dunia, tapi bertanggung jawab di akhirat. Nikah bukan begitu aja selesai. Bukan cuma urusan hubungan suami istri doang, saudara. Tapi nikah ada tanggung jawab. Suami perhatikan tuh bagaimana sholatnya istrinya. Jangan sholatnya diabaikan. Istri sholatnya kacau, didiamkan. Anak-anak sholatnya kacau, didiamkan. Anaknya nggak bisa ngaji. Bagaimana mau bahagia, saudara, rumah tangganya? Betul? Betul. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw waladin aw akhin fa idza lahiqathu kana habba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Itu nanti ketika kita mati, Pak Bu, di dalam kubur kita seperti orang tenggelam nyari pertolongan. Yang kita tunggu apa? Doa. Doa dari anak, doa dari istri. Kalau nggak dari sekarang kita didik anak istri kita, siapa nanti yang mau doain kita, saudara? Saya ada kenalan di Jakarta, orang kaya raya luar biasa, hartanya miliaran, saudara. Begitu mati, saudara, apa yang terjadi? Anaknya nggak ada yang bisa baca yasin pakai aset, saudara. Pakai kaset baca yasin. Itu hartanya miliaran, nggak ada manfaat. Begitu disuruh sholat jenazah, anak-anaknya nggak bisa. Apa artinya, saudara? Bukan itu yang dicari, kita bakal mati. Ibadah Allah, didik anak-anak kita, didik istri-istri kita. Apa yang kita nanti akan petik adalah apa yang kita tanam hari ini, saudara. Insya Allah. Jangan diabaikan, jangan
sembarangan. Makanya Imam Al-Haddad sebagaimana dikutip di dalam kitab Hudul Ujaid fi Huquqi Zawjain, Imam Al-Haddad pernah mengatakan ar-rajulul kamil walladzi yusamih fi huquqi wa la yusamih fi huquqillah wal rajulun naqis walladzi ala aksi dzalik. Kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mau tahu laki-laki yang sempurna, laki-laki yang sebenarnya, dia adalah walladzi yusamih fi huquqi. Kalau yang berkaitan dengan hak-hak dia, istrinya kurang-kurang dikit dimaafin lah, masaknya kurang enak dimaafin, istrinya agak lalai terkait pelayanan terhadap dia dimaafin. Itu laki-laki yang sebenarnya, kata Imam Al-Haddad. Khairukum li ahlihi, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya di antara kalian bukan yang paling angkuh di depan anak istrinya, bukan yang paling tekan anak istrinya, bukan. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan anak istrinya, kata Rasulullah SAW. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan ar-rajulul kamil, kalau kamu mau tahu laki-laki yang sempurna, laki-laki yang paling ideal, walladzi yusamih fi huquqi nafsihi. Kalau hak-hak berkaitan dengan dirinya pribadi, dia maafin. Nggak terlalu dihitung-hitung, sudah dimaafin tutup mata lah, kurang lebih istri saya manusia, banyak kekurangannya. Tapi wala yusamih fi huquqillah. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, urusan sholat istrinya, urusan puasanya, apa digogo apa belum kemarin yang head itu, urusan yang berkaitan dengan lain sebagainya, anaknya ngaji dan lain sebagainya, la yusamih fi huquqillah. Dia nggak ada toleransi di rumahnya, saudara. Hak Allah wajib untuk ditegakkan, tidak boleh ditinggalkan, saudara. Itu laki-laki yang sebenarnya, bukan sebaliknya, saudara. Giliran urusan dia kesinggung dikit, istrinya habis ngamukin, saudara. Ada apa kan yang begitu, Bu? Ada nggak Bu yang begitu, Bu? Bibi salah dikit, suami ngamuk-ngamuk, ada apa kagak? Banyak. Itu sebaliknya ar-rajulun naqis, kata Imam Al-Haddad. Laki-laki yang kurang, setengah laki-laki, separuh laki-laki. Siapa? Ala aksi dalik. Giliran kesalahan yang berkaitan dengan dirinya dituntut habis-habisan itu gini. Tapi kesalahan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya dirinya nggak sholat, dibiarin, didiemin. Istrinya nggak pakai jilbab, didiemin. Istrinya nggak menunaikan daripada puasa, didiemin. Istrinya ghibah, ngomongin orang di mana-mana, didiemin. Padahal itu ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Akan tetapi dia diam, giliran haknya marah luar biasa. Saudara, kata Imam Al-Haddad, orang yang seperti ini ar-rajulun naqis, setengah laki-laki. Laki-laki yang sebenarnya kalau berkaitan dengan dirinya pribadi dimaafkan, kurang lebih dia maafkan. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, maka tidak ada dispensasi di situ. Alhamdulillah. Itu kewajiban laki-laki, tunaikan dong. Begitu juga perempuan punya kewajiban. Kewajiban perempuan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, kalau perempuan Bu, kata Nabi, kalau perempuan mau masuk surga syaratnya cuma 4. Syaratnya berapa? Gampang. Laki-laki syaratnya banyak, tapi kalau perempuan mau masuk surga syaratnya 4. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan jaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, puasanya dijaga. Hati-hati, mohon maaf ibu-ibu, saya ingetin, banyak yang nggak puasa ketika Ramadan gara-gara haid. Betul, itu uzur, tapi gogoknya jangan lalai. Dicatat berapa hari itu ketinggalannya. Gogok dibayar, saudara. Itu utang. Ini yang banyak kita lupakan. Malah kala itu kita lupakan. Jadi tanggungan kita nanti, Bu, di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza hafizatil idza shalla khamsaha wa shama syahraha, sholat 5 waktu, puasa 1 bulan pun, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, nggak sembarangan diumbar, auratnya dijaga, nggak diperlihatkan kecuali kepada Allah Subhanahu, kepada orang-orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan kalau seperti itu, dan ditambah yang terakhir, ata'at zaujaha, taat sama suaminya, taat sama
syarat ini kalau terpenuhi, apa kata Nabi? Kilalah, dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk kamu ke dalam surga, silahkan pilih pintu surga mana yang kamu sukai. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini ahlu surga semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi taat sama suami itu pahalanya surga. Makanya susah, makanya digoda terus bu sama setan bu. Ibu mau taat digoda, begitu kita mau nurut digoda. Oh itu kalau nurut diinjak-injak sama laki lo, nanti laki makin jadi kalau kita nunjukin nurut. Kenapa? Itu setan goda gitu tuh, karena balasannya surga. Tugas setan bikin kita masuk neraka. Setan halangin tuh setiap amal yang bikin kita masuk surga dihalangin sama setan, termasuk istri-istri yang bisa bikin istri masuk surga. Wa aqamat zaujaha, taat sama suaminya, masuk surga kata Rasulullah SAW. Gak main-main bayarannya bu. Tapi setan bakal terus halangin kita. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan apa bu? Kata Rasulullah SAW, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, andai kata nih aku nyuruh orang buat sujud ke orang lain, andai kata aku nyuruh seseorang buat sujud ke orang lain, maka niscaya kata Rasulullah yang akan aku perintahkan adalah istri untuk sujud kepada suaminya, saudara. Kenapa? Karena saking besarnya hak suami di hadapan Allah, sampai-sampai suami menjadi kunci surga bagi istri. Alhamdulillah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi ada hak, ada kewajib. Suami punya hak, punya kewajib. Istri punya hak, punya kewajib. Kalau hak dan kewajiban terpenuhi, maka rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Tapi kalau hak dan kewajiban nggak terpenuhi, pincang jadinya saudara. Di situ akan hilang kebahagiaan. Jadi akan ada kebahagiaan di tengah rumah tangga. Mudah-mudahan insya Allah kedua mempelai rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dzurriyyat yang sholihin sholehat, dan mudah-mudahan yang sudah menikah yang ada di sini diberikan anak-anak yang sholihin sholehat, yang belum nikah mudah-mudahan Allah berikan jodohnya insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Itu akan saya sampaikan yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Yang ketiga, kita kemarin baru saja melewati Idul Adha, Lebaran Haji, betul? Di Idul Adha ada satu rukun Islam yang dijalankan oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia, yaitu haji. Tapi tahun ini Pak Bu, sayang seribu sayang. Biasanya jumlah jamaah haji itu 2.500.000 orang biasanya. Saya tahun lalu haji, alhamdulillah di Makkah Al-Mukarramah, di rumah imam besar, ketemu sama Kiai Taif jauh hari. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan yang di sini mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Baitillah insyaallah. Biasanya 2.500.000 orang jumlah jamaah haji. Tapi khusus tahun ini gara-gara corona, jumlah jamaah haji cuma 1.000 orang, saudara. Jadi lebih ramai yang hadir di pernikahan ini daripada yang haji tahun ini. Cuma 1.000 orang. Jangankan lagi musim corona, lagi hari-hari biasa aja kita mau haji susah. Ya semua kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mau lihat sebab zahirnya, Masya Allah, mau lewat jalur biasa nunggunya bisa 15 sampai 20 tahun, betul? Lama. Bapak Ibu daftar sekarang ke jalur biasa, mungkin 15 tahun lagi baru berangkat tuh, nunggu. Mau lewat jalur VIP, mahal biayanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibadah haji ini keutamaannya besar. Kita pengen haji, tapi berangkatnya susah luar biasa, saudara. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW nggak perlu khawatir. Nabi ini rahmatan lil alamin. Nabi tahu
Kita ini bakal susah nanti mau berangkat haji, saudara. Haji memang rukun Islam, tidak bisa tergantikan. Di dalam haji ada amalia-amalia yang fadilahnya memang khusus, saudara. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih kita solusi. Ada amalan-amalan di dalam hadis sahih yang mudah, gampang, sederhana, tapi dapat pahala haji. Mau tahu apa kagak? Yakin? Udah jam berapa nih? Jam 10 lewat. Masih semangat? Masih. Betul? Betul. Udah malam. Bos. Terus. Lanjut. Lanjut. Yakin? Yakin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu ada 5 amalan dalam hadis yang sahih. Kalau kita lakukan, itu pahalanya seperti haji, Pak Bu. Yang pertama, perhatiin baik-baik, catat, amalkan. Yang pertama, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajj al-muhrim." Luar biasa, saudara. Amalannya gampang, sederhana, luar biasa. Apa amalannya? Kata Rasulullah SAW, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, keluar dari rumah udah wudu. Keluar ke mana? Ila sholatin maktubatin. Keluarnya ke masjid, ke musola untuk sholat wajib, sholat fardu. Sehari 5 kali bisa kita lakukan. Apa ganjarannya kata Nabi SAW? Falahu mithlu ajril hajj al-muhrim. Maka baginya, kata Rasul, seperti pahala orang yang lagi haji, lagi ihram. Masya Allah. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Pahalanya besar atau tidak? Tapi kita lalai, masjid depan rumah kita, tetangga kita kosong, musola kosong, apalagi sholat subuh, saudara. Masya Allah. Imamnya 1, makmumnya 4, udah gitu 4-4-nya dipasangin semua lagi, saudara. Kosong. Padahal pahalanya kata Nabi, mithlul ajril hajj al-muhrim. Pahalanya seperti orang yang lagi haji, lagi ihram. Jadi mulai kesempatan kali ini jangan sia-siakan. Pahala besar depan mata kita, tanpa perlu pergi jauh, tanpa perlu biaya besar. 1 hari 5 kali bisa kita lakukan. Pahalanya seperti orang yang haji, yang ihram. Alhamdulillah. Itu yang pertama, sholat jamaah di masjid, Pak. Yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hijjatuh." Luar biasa. Apa kata Nabi? Perhatiin baik-baik. Ini pahalanya pahala haji sempurna, Bu. Gampang amalannya. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi keluar ke masjid. Apa tujuannya dia ke masjid? La yuridu illa an yata'allama khairan. Dia nggak punya tujuan apa-apa kecuali untuk belajar kebaikan. Tujuannya untuk ngaji, saudara. Belajar kebaikan, itu tujuannya dia ke masjid. Atau yang kedua, buat ustaz, buat kiainya, au yu'allimahu, atau dia untuk mengajarkan kebaikan. Masya Allah, berapa kali dalam seminggu pengajian di masjid? Gampang, mudah, tanpa biaya. Apa kata Rasulullah pahalanya? Falahu mithlu ajri, kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuh. Maka dia mendapatkan pahala orang yang haji sempurna
atau tidak? Tapi kita lalai, kita nggak peduli, kita nggak sadar kadang-kadang. Dekat masjid di rumah kita, pengajian tanpa biaya, dengan mudah kita hadir, pahalanya besar. Tapi kita lalai, kita tinggalkan. Makanya mulai hari ini jangan pernah ditinggalkan lagi Pak Bu, Bapak, Ibu-ibu yang ada pengajian masjid dekat rumahnya, bisa hadir, usahakan walaupun seminggu sekali. Habib, saya nggak punya waktu Beb buat hadir pengajian, saya sibuk Beb, nyari uang Beb untuk anak istri saya. Jawab yang jujur, yang aku sibuk nggak sempat ngaji, untuk main HP ada waktu atau tidak? Nonton TV ada waktu atau tidak? Kenapa main HP bisa, nonton TV bisa, ngobrol bisa, giliran ngaji nggak bisa? Betul? Pahalanya luar biasa. Kajri hajin taman hijjatuh. Kata Rasulullah, orang ke masjid untuk ngaji atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya kata Rasulullah SAW seperti orang yang haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayatkan oleh Imam Hakim, saudara. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Yang ketiga, pahalanya sama dengan haji. Ini lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Tapi kita lalai, kita sering tinggalkan, saudara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah. Sahabat ini dari kalangan yang ekonominya tidak mapan, saudara. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahli dhuhur minal amwal بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami cemburu ya Rasulullah